Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video-video tutorial yang semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat diagram entity relationship atau ER diagram yang seperti yang terlihat di layar. Di sini ada 4 tabel ya. Satu sebagai tabel transaksi di akun ini, tabel transaksi. 3 sebagai tabel master, yaitu tabel login, tabel balance, sama tabel transaksi ya. Dimana antara tabel akun dan login itu direlasikan menggunakan ID login untuk tabel transaksi ke tabel master tabel login itu pada ID login. Demikian juga untuk tabel balance ya, pakai ID balance, kemudian tabel transaksi ID transaksi. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka software Enterprise Architect ya. Nah, ini software Enterprise Architect ya, salah satu aplikasi untuk membuat model dalam menganalisa dan merancang sistem ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk membuat sistem, untuk menganalisa sistem, kita membutuhkan minimal 5 diagram. Yang pertama use case diagram ya. Use case diagram, contoh use case diagram ini ya. Kemudian yang kedua adalah activity diagram ya, ini contoh activity diagram ya. Yang ketiga adalah sequence diagram. Sequence diagram. Nah, yang keempat adalah class diagram, ya class diagram ya. Yang kelima ya akan kita kerjakan bareng-bareng, kita buat bareng-bareng, yaitu data model ya, atau ER diagram. Baik, biar enak kita tutup dulu semuanya layarnya. Nah, oke. Diagram. Oke ya, kita klik di sini, pilih new package, kemudian pilih dynamic sini tipenya, terus pilih diketik namanya 5 data model. Data model. Oke. Nah, ini kita geser ke bawah. Di sini ada anak panah. Ini ya. Ke bawah. Ini biar berurutan. Nah, oke, kemudian di data model ini kita bikin diagramnya, new diagram. Nah, di sini pilih UML struktural, kemudian pilih kelas diagram. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, akan muncul palet ya yang digunakan untuk membangun atau membuat data model. Kita pilih yang table ya, pilih table, kita klik sini. Nama tabelnya adalah tadi kalau kita lihat diagramnya, nama tabelnya adalah account. Oke, kemudian database-nya kita pilih MySQL ya. Kemudian dipilih tabel detail, kolom, kemudian pilih name, ini nama-nama filenya. Kalau kita lihat di sini ada ID, nama, alamat pekerjaan, ID login, ID balance, ID transaksi. Oke. ID tipenya adalah integer, kemudian primary, save, new, kemudian ada nama tipenya varchar 50. Oke, save, new lagi, kemudian nama apa lagi ya, alamat tipenya varchar juga, save, new, pekerjaan 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 varchar juga, save, new, pe
pekerjaan, varchar juga,
save. Nah, kemudian yang berikutnya yang foreign key itu ID login, kita masukkan juga ID login. Oke, new ID login. Kemudian tipenya varchar, integer. Ya, save, new ID balance, kita masukkan juga, tipenya adalah integer. Save, new, satu lagi ID transaksi, tipenya adalah integer juga, ya, save. Oke, close. Seperti ini hasilnya, ya. Kemudian kita buat satu tabel berikutnya, ya, tabel login. Database-nya adalah MySQL juga. Tabel detail, kolom atau atribut. Kemudian di tabel login adalah ID login sama PIN. ID login, tipenya integer. Oke, primary key, ya. Save, new, terus login, PIN, tipenya integer juga. Save. Baik, kemudian setelah masuk semua fill-fillnya, ya, oke, close. Nah, kita buat tabel berikutnya, tabel apa di sini? Tabel balance, ya, tabel balance. Oke, database-nya MySQL, kemudian detailnya, kolomnya ada ID balance sama saldo. ID balance, tipenya integer, primary key, ya. Kemudian save, new, saldo, tipenya adalah integer juga, save. Oke, ya, close. Nah, ada 3 tabel. Satu lagi tabel, yaitu tabel transaksi, ada ID transaksi, tanggal sama jenis. Tabel satu lagi, tabel transaksi, ya. Database-nya adalah MySQL juga, sama semua, ya. Kemudian kolom, ya, ID transaksi, tipenya adalah integer, ini primary key, save, new, kemudian tanggal, ya, tanggal, tipenya date, ya, TGL di sini, TGL, tipenya date, kemudian save, new, satu lagi adalah jenis, tipenya varchar. Oke, 50, save, close. Nah, sudah ada 4 tabel di sini, ya. Bagaimana kita membuat relasi, ya, antara tabel account, tabel login, tabel balance dengan tabel transaksi. Oke. Kita yang pertama pilih tabel account, kemudian tarik ini anak panah ke atas ke tabel login. Oke, association. Nah, oke, kita perbaiki gambarnya. Ini dipilih, kemudian klik kanan, pilih properties, ya. Nah, source-nya adalah account, targetnya adalah login, ya. Direction-nya kita pilih yang unspecified, ya. Oke, terus source role-nya ini kita pilih yang ada di tabel account, yaitu ID login. Kemudian targetnya kita pilih yang ada di tabel
login, itu PK login. Oke, kalau udah oke. Nah, relasi sudah terbentuk seperti ini ya. Sudah terbentuk. Kemudian untuk yang lain juga sama ya. Ke balance ya. Association, ini klik kanan, pilih properties. Nah, ini pilih unspecified, kemudian source-nya ini pilih yang ada di tabel account adalah balance, kemudian targetnya yang ada di tabel balance adalah PK atau primary key balance. Oke. Nah, sudah terbentuk ya. Kemudian yang ke transaksi juga sama ya, ditarik anak panah, tarik ke bawah, tempelkan ke tabel transaksi association. Klik 2 kali juga boleh, klik 2 kali. Nah, ini pilih unspecified, kemudian source-nya ini pilih yang ada di tabel account adalah ID transaksi ya. Targetnya ini yang ada di tabel transaksi. Oke. Nah, sudah terbentuk relasinya. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan primary key di sini di kolomnya ini. ID login, ID balance, ID transaksi. Ini karena dia sebagai penghubung ke tabel lain, ini tidak boleh kosong filenya, sehingga kita perbaiki. Ini klik 2 kali di sini di tabel detail, kemudian pilih kolom atribut. ID login ini harus not null, tidak boleh kosong. Simpan. Kemudian ID balance juga sama, tidak boleh kosong, not null, simpan. Dan ID transaksi juga sama, tidak boleh kosong, save. Oke, close. Nah, sudah terbentuk ya, sudah terbentuk seperti ini ya. Oke, akun direlasikan dengan tabel login menggunakan ID login di tabel akun dan primary key di tabel login. Oke, nah demikian tutorial singkat bagaimana membuat ER diagram menggunakan sistem aplikasi Enterprise Architect. Semoga bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.